Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, tidak terasa satu minggu Tuhan sudah menyertai setiap kita. Dan kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh datang ke rumah-Nya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita tundukkan hati kita di hadapan-Nya, kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang Kau berikan bagi kami. Layakkan setiap kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Ambil alih hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Ambil alih seisi ruangan ini oleh kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dalam kehidupan kita, sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi, satu hal yang perlu kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Mari kita katakan, sekalipun aku dalam lubang Tuhan, Kau ada besertaku.
buat kesembuhan yang sudah Tuhan lakukan saat ini. Kami percaya Tuhan, setiap orang dilepaskan, setiap orang dibebaskan rohnya, setiap orang dibangkitkan rohnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan dalam tangan pengasih-Mu Tuhan. Ibadah kami dari awal hingga akhirnya, Engkau Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Ambil alih selisih ruangan ini oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami siap bersorak-sorai. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan puji Tuhan, kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau katakan Roh Kudus tercurah dari kembali. Amin. Kudus tercurah di kembali. Urapan yang ada memulihkan Tuhan. Roh Kudus tercurah di kembali.
engkau khawatir karena pikiran. Karena pikiranmu yang bekerja. Hari ini tinggalkan pikiranmu. Tinggalkan pikiran. Masuklah ke pikiran Kristus Yesus. Maka tidak ada lagi khawatir atas hidup. Lemashika tempera labato karalabatatas. Lematolaka layalika shishika lapapapa. Lamashakara lapapapa. Genggamlah tanganku Roh Kudus, setia beri syarapapapapa, sudah dapat menyadari syarapa
Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada kemerdekaan. Amin. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hebat. Yes. Kami selalu memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kami siap mendengar firman Tuhan hari ini. Berbicaralah, beracaralah Roh Kudus seluas-luasnya. Amin. Ajari hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Tuntun lidah bibir hamba yang tidak peka ini. Tapi aku minta Roh Kudus bekerja, membungkus, membalut lidah bibir hamba supaya berkata-kata seperti yang Roh Kudus mau. Amin. Lemasyuk ketore lapa patasenda. Terpuji termulia Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang percaya, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Ada damai sejahtera? Amin. Amin. Pasti ada, karena Yesuslah Raja di atas segala raja. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari damai sejahtera bagi orang yang mau mendengar firman Tuhan. Amin. Kalau tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak akan pernah ada damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Sekali lagi, orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan tidak akan pernah ada damai sejahtera dalam hidupnya. Damai sejahtera dunia ada. Apa itu damai sejahtera dunia? Ada gak? Ada. Tapi terbatas. Tapi kalau damai sejahtera yang daripada Tuhan, mengubah seluruh kehidupan ini, merubah bentuk kehidupan ini dari yang lama menjadi baru. Wow. Roh Kudus sanggup melakukannya bagi orang yang percaya. Kalau tidak percaya ya nggak bisa. Tapi kalau orang yang percaya kepada tuntunan Roh, maka segala sesuatu dalam kehidupan ini bisa terjadi. Sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Orang mati sekalipun dibangkitkan di dalam nama Yesus. Berarti apakah ada damai sejahtera itu? Ada. Karena orang mati sanggup dibangkitkan oleh firman Tuhan. Tidak ada nama di atas langit, di bawah bumi selain daripada nama Yesus Kristus Tuhan yang sanggup merubah bentuk kehidupan manusia. Hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Oke, mulai kita masuk firman Tuhan hari ini. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dua Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Saya baca 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Wow, keren sekali. Sekali lagi saya baca. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya
yang baru sudah datang. Amin. Keren nggak firman Tuhan? Ada nggak kata-kata dunia seperti ini? Nggak ada. Kadang-kadang kitanya yang terlampau, karena begitu saudara-saudara kita banyak, bahasa kita yang sudah beda, bukan shalom lagi. Sekali lagi, begitu banyak orang di situ, kita berbicara bukan shalom, bukan. Adakah manusia baru dalam hidupmu? Tidak ada. Katakan iya di atas tidak, iya, dan tidak di atas tidak. Jangan pernah terpengaruh oleh manusia, jangan pernah terpengaruh oleh keadaan, tapi pikiranmu harus tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan karena manusia engkau masuk surga, bukan. Dan bukan melalui saya engkau masuk surga, bukan. Tapi masuk surga dasarnya adalah ini. Tidak ada yang lain. Bukan gereja yang besar, bukan gereja yang kecil, tidak. Tapi masuk surga dasarnya percaya pada firman Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa membawa kita masuk surga. Hanya ikut Yesus, taat, setia, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Itu adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pertanyaannya, sudah seberapa lama saya dan saudara menjadi manusia baru? Berarti di dalam kehidupan manusia, semua umat manusia ada dua indikasi, lama dan baru. Pertanyaan yang kedua, di mana posisi saya dan saudara sekarang? Kalau masih perkataan kita perkataan manusia lama, biarpun kita sebagai pengerja pelayan Tuhan di gereja, no, engkau tetap jadi manusia lama. Keras ya, memang di PD Taman Eden ini nggak pernah enak-enak firman Tuhan, keras terus. Supaya apa? Membangun. Kita di sini dibangun. Kita di sini dituntut, diajari oleh firman Tuhan, bukan oleh saya. Saya ini siapa? Nggak ada apa-apanya. Tapi kita di sini mendengar, menjalankan apa yang firman katakan. Jadi hari ini, sejauh mana saudara dan saya sejauh mana saudara dan saya sudah ada dalam zaman era situasi manusia baru? Siapa yang tahu? Hanya saudara dan saya yang tahu seberapa, sejauh mana saudara dan saya masuk kategori manusia baru. Apa sih manusia baru? Pertanyaannya kan seperti itu. Apa sih manusia lama? Tadi sudah saya singgung sedikit. Manusia lama adalah manusia begitu kita katanya manusia lama. Kapan kita menjadi manusia baru? Wow. Saya juga nggak terpikir tadi kemarin seperti ini. Saya nggak punya catatan apa-apa. Saya hanya punya catatan ayat. Ayat ini takut saya lupa karena saya nggak bisa ngapal ayat. Biarpun ayatnya pendek-pendek, saya nggak bisa hafal. Kapan kita jadi manusia lama dan kapan kita menjadi manusia baru? Kita lahir, kita menjadi manusia lama.
Jadi kapan kita jadi manusia baru, Pak? Manusia baru sejak kamu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Itulah baptis selam. Mengikuti teladan Yesus, sejak itu kamu menjadi manusia baru. Tubuh ya, tubuh. Karakter perbuatan belum tentu. Sejak kita dibaptis di dalam nama Yesus Kristus dan bangkit bersama-sama dengan Kristus, tubuh ini, raga ini menjadi manusia baru. Tapi perkataan, perbuatan, kelakuan belum tentu manusia baru. Sejak kapan kamu menjadi manusia baru sesungguhnya? Sejak kamu menerima Roh Kudus sebagai penolong dalam hidupmu. Wow. Sejak kita menerima Roh Kudus, berarti sejak kita menerima Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah bahasa yang kita tidak mengerti. Tapi gak usah diperdulikan orang lain. Ngapain sih bahasa-bahasa begituan, bodoh amat. Artinya kenapa? Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kisah Rasul berbicara bahwa Roh Kudus itu adalah penuntun, penolong dalam kehidupan umat manusia. Hari ini, kalau kita sudah menjadi manusia baru, saya tidak mau berbicara sekarang ini adalah manusia lama, tapi saya mau berbicara adalah menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru adalah menjadi oknum manusia yang sudah dirubah dari yang lama menjadi yang baru. Kapan? Pertama tadi sesudah kamu dibaptis di dalam nama Yesus. Yang kedua, menjadi penerima Roh Kudus atas kehidupanmu. Berbicara Roh Kudus, berbahasa roh di dalam kehidupan kita. Baru. Karakter, ini karakter masih. Karakter manusia baru sudah terjadi. Tapi kalau belum itu terjadi, maka minta. Karena manusia biasa tidak akan pernah mengenal Roh Kudus tanpa ada Roh Kudus dalam hidupmu. Berarti berbicara dengan Bapa itu bahasa apa? Harus berbahasa roh. Karena roh yang Tuhan berikan itu adalah Roh Kudus. Bukan dia nggak mengerti bahasa kita sehari-hari, dia mengerti. Tapi karena Roh Kudus itu adalah roh, makanya Tuhan berikan juga roh kepada kita, itu Roh Kudus. Maka dari situlah mulai terjadi ciptaan baru. Berarti kalau sudah menjadi ciptaan baru, yang lama, karakter yang lama menjadi berlalu. Kalau kita bawa dan kalau kita contohkan satu, kalau air mengalir deras sekali, kalau kita taruh di atasnya sampah, maka itu dibawa ke sana mengalir. Sampah itu pasti dibawa oleh air itu mengalir. Sama. Kalau kita menjadi manusia baru, berarti tidak ada lagi sampah di dalam kehidupan kita. Sudah dihanyutkan, sudah dibawa. Udah jauh kita tinggalkan yang seperti itu. Itulah karakter manusia baru. Makanya manusia baru dimanapun dia ditempatkan, tidak akan pernah ada orang yang sakit hati kepadanya. Wow. Kenapa? Karena dia menjadi manusia baru. Kapan saja dia membawa damai sejahtera kemanapun dia pergi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi pembawa damai sejahtera bagi tetangga lingkungan kita? Kalau sudah, teramat terpujilah Tuhan. Kalau belum, berarti saudara dan saya masih jadi manusia lama. Mohon maaf. Oh, saya pendeta Pak Tom. Oh, saya pengelayar. Saya berdoa setiap hari Pak Tom seperti ini kepada orang. Bodoh amat. Saya nggak mau, penting itu bagiku.
Biarpun kau jungkir balik, kau berdoa. Tapi kalau perbuatanmu, perkataanmu, tingkah lakumu tidak seperti firman Tuhan, no. Perkataan, perbuatan sama. Itu karakter manusia baru. Sekali lagi, perkataan, perbuatan, perkataannya, ucapan, dan tingkah laku harus sama. Baru bisa dikatakan kategori manusia baru. Dimanapun dia berada, dimanapun kita berada, orang lain berkata, oh Pak Tom, oh iya Saida, oh iya. Itu karakter manusia baru. Jadi saya tidak tahu sejauh mana, seberapa dalam kita menjadi manusia baru di tempat ini. Tapi saya berdoa dari tempat ini, mulailah, bentuklah hidupmu. Bukan Tuhan yang membentuk. Jangan-jangan minta-minta sedikit, Tuhan tolong bentuk aku menjadi manusia baru. Ya itu tugas lo, bukan tugas Tuhan. Jangan Tuhan yang kita minta semua. Tuhan, boleh penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, itu boleh. Penuhi aku Tuhan, karena kita tidak bisa memenuhi diri kita sendiri. Tapi Tuhan Roh Kudus, penuhi aku, urapi aku, boleh. Ini sedikit-sedikit. Tuhan, tugas kita, bukan tugas Tuhan. Ada tanggung jawab manusia, ada hak dan kewajiban. Sama dimanapun kita hidup, ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban kita. Firman Tuhan juga sama. Jangan tugas kita minta kepada Tuhan yang gak nyampe-nyampe lu. Tugas kita kerjakan, tugas Tuhan nyatakan. Itulah karakter manusia baru. Paham, mengerti apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Amin. Coba kita baca di dalam Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Di dalam Efesus dipertegas karakter manusia baru tadi adalah, sekali lagi saya baca, kita sudah diciptakan menjadi manusia baru. Kalau sudah menjadi manusia baru, indikasinya seperti apa? Indikasi manusia baru mempunyai kebenaran, melakukan kekudusan. Itulah sesungguhnya. Menjadi terangkum di dalam firman Efesus 4 ayat 24 ini adalah sesuatu yang baru yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Baik di pekerjaan, baik di rumah tangga, baik di lingkungan, dimanapun. Jadilah menjadi manusia baru. Jangan pernah kita bisa merubah diri kita seperti apa namanya itu yang sering berubah-ubah, dia punya warna yang di bunglon. Jangan pernah kau menjadi manusia bunglon. Tidak akan pernah ada upahmu. Jadilah manusia baru yang mempunyai karakter kekudusan, perbuatan sama dengan ucapan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Karakter inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karakter inilah yang Tuhan harus kita pergunakan dimanapun kita berada. Maka daripada itu hari ini biarlah semua dari firman Tuhan ini menjadi kesatuan. Kebenaran firman Tuhan tidak pernah bisa dirubah oleh siapapun.
Perkataan firman Tuhan tidak bisa diubah siapapun, pendeta manapun dia yang bisa merubah firman Tuhan. Yang hanya bisa dirubah di dalam firman Tuhan adalah kitanya yang merubah hidup kita. Ya, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita yang merubah hidup kita, yang tidak membaca, yang tidak mengenal, yang tidak mengerti, kita masuk membaca, mengerti, mengenal, dan menjadi manusia baru. Seperti itu yang Roh Kudus mau atas seluruh kehidupan kita. Ada satu ilustrasi seperti ini. Kita tidak tahu orang itu datang dengan baju jas. Kalau dia laki-laki dia baju jas, kalau dia perempuan dia pakai set dress dengan sepatu yang tinggi. Kalau perempuan, kalau laki-laki sepatu yang mengkilap. Biasanya sepatunya Louis Vuitton gitu, apa Hugo Boss gitu. Kita tidak tahu ini manusia baru apa manusia lama. Tapi lihat daripada bentuknya, pasti keren banget nih. Karena kita hanya melihat dari luar, apalagi dia punya mobil Mercy, apalagi dia punya mobil Alphard, apalagi dia punya Jaguar. Dia datang, dia turun dari mobilnya, wanginya amit-amit, wangi sekali. Atau pernah ketemu dengan orang itu? Sering banget. Wanginya amit-amit, sudah 1 kilo pun masih terasa wanginya. Kenapa? Saking mahalnya, itulah yang datangnya dari Paris. Puji Tuhan. Karena istri saya dulu kerja di bagian itu. Kami dulu punya yang seperti itu. Dilihat orang aja, mau dong. Karena warnanya beda. Sedikit aja disemprot 2 hari 2 malam gak usah mandi. Saya yakin wangi. Tetap aja nempel di diri. Kami pernah punya itu. Itu datangnya dari Paris, tapi sudah habis. Puji Tuhan. Pernah merasakan jadi orang kaya? Pernah. Karena kenapa? Pakai minyak wangi sedikit aja udah. Pernah dulu di gereja wangi banget sih Pak Tom, kata orang laki-laki dia. Coba, laki-laki itu dulu cepak ITC cempaka emas, cempaka putih. Duh, wangi banget dong. Kenapa? Mahal banget itu parfum. Pernah saya tanya, saya sih nggak pernah karena istri saya yang bawa dari kantor. Pernah saya tanya waktu itu saya jalan-jalan ke Sarina, Bu ini berapa? 12 juta Pak. Ini doang 12 juta. Sampai kapan di sini? Tapi puji Tuhan. Yang ingin saya katakan, yang ingin saya tanya, kalau dia sudah pakai parfum seperti mahal, sepatunya mengkilap tinggi lagi kalau wanita, apakah dia sudah menjadi manusia baru? Belum tentu. Bagaimana dengan kita? Berarti dalam satu sisi mereka sudah menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Yang terbaik Tuhan berikan atas kehidupan mereka. Kita manusia-manusia baru lebih daripada apa yang mereka bisa rasakan. Itulah kehebatan Yesus Kristus Tuhan. Mereka belum tentu ada damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Belum tentu Bapak Ibu. Saya punya banyak teman seperti itu. Dan berbicara. Sejak saya jadi hamba Tuhan, saya cerita sama mereka. Lu kok berubah sih bro?
enggak juga lah. Iya, gue lihat lu berubah. Terus gue bilang gini, bro, lu mau nggak nonton YouTube gue? Oh iya, boleh. Kemarin ada satu dari Jogja, ini kesaksian hidup ini. Waktu saya ke Jogja, dia punya proyek. Dia pernah mengerjakan proyek yang terbengkalai. Sudah. Ini pasti selesai ini nanti pasti dia nonton ini. Karena dia udah subscribe langsung kemarin. Dia bilang begini. Kemarin terakhir, Bang, udah lama kami gak WA. Bang, di tes gitu kan, terus dibilangnya Om, nggak pernah Om katanya, sakit jengkelnya dia bilang Om katanya gitu kan, terus bilang Abang dia, apa kabar Bang katanya, puji Tuhan baik, Bang begini. Aku bilang, aku saksikan, Anggia maaf. Aku bukan manusia lama lagi. Aku bukan manusia yang seperti kemarin yang kau kenal. Terus Bang, aku kirim YouTube, subscribe ya, langsung. Dalam detik itu juga langsung sudah Bang, dilihat. Tadi dibilangnya selamat hari berada Bang. Itu yang Tuhan mau atas kehidupan kita, siapapun kita. Bukan gara-gara kita sudah umur kita sudah banyak, kita nggak mau berubah, salah. Berubah itu adalah jikalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, berubahlah. Karena kenapa? Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Bisa sekarang, selesai ini. Tom, selesai tugasku yang di bumi ya katanya. Yes Tuhan, give. Mau bilang apa kita? Nggak ada yang tahu. Berubah. Jangan pakai pola pikir lama, tapi pakailah pola pikir manusia baru. Firman Tuhan hari ini adalah judulnya, apakah sudah jadi manusia baru? Apakah saya sudah jadi manusia baru? Satu ayat lagi yang terakhir adalah di dalam Kolose. Kolose 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan, dan telah mengenakan manusia baru. Saya perjelas, kalau kita sudah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi hari ini firman ini, manusia baru itu bukan jadi manusia baru dulu jadi manusia lama lagi besok jadi manusia baru lagi Tidak seperti itu saudara-saudara, tidak. Manusia baru terikat sepenuhnya atas kehidupan orang yang menjadi manusia baru. Makanya jangan tobat, kumat, tobat, kumat, tobat. Tuhan juga bingung mau diapain anak ini gitu kan. Bingung Tuhan. Kalau manusia itu tidak punya karakter, Tuhan juga bingung.
Kenapa Musa nggak masuk surga? Nggak masuk surga. Kenapa Musa nggak masuk tanah Kanaan? Karena dia mendengar kata orang. Karena dia tidak tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Oceh-ocehan si Harun. Siapa lagi namanya ocehan si yang perempuan itu adiknya itu? Siapa? Meriam. Dia dengar itu, tapi Tuhan bela dia. Makanya jangan pernah dengar kata siapapun. Sekali lagi saya tegaskan di sini, jangan pernah dengar kata siapapun. Kata saya juga nggak usah didengar. Kata orang lain juga, apalagi kata orang lain. Dengarlah firman Tuhan. Bawalah ini. Makanya Musa bilang kepada bangsa Israel, taruhlah firman Tuhan ini dalam hatimu. Kalau saudara masih ada teman saudara yang menceritakan orang lain, yang mengejek-ejek orang lain, saya katakan, dia masih manusia lama. Kalau saudara masih mau menjadi manusia lama, silakan juga, nggak ada larangan di situ. Tapi kalau Anda sudah merasakan menjadi manusia baru sejak hari ini, terus menerus, tidak boleh tomat, tidak. Manusia baru, dibilangnya di sini, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Haliknya itu siapa? Halik kita itu siapa? Yesus Kristus, Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa belajar sedikit demi sedikit merubah pola pikir yang lama menjadi pola pikir manusia. Menjadi pola pikir manusia baru. Ini dia. Terus menerus belajar dan belajar. Dan di bawah kolong langit ini kalau ada nanti katanya satu pendeta dimanapun dia, wah saya sudah hafal semua firman Tuhan. Bodoh amat, kau sudah mau hafal, kau sudah mau minum, kau sudah mau makan. Kalau tingkah laku, perbuatan, ucapan tidak sama, tinggalkan. Cari hamba Tuhan yang sama perbuatannya, yang sama hatinya, yang sama kata-katanya. Supaya apa? Kita bisa belajar dari karakter dia. Kalau tidak, biarpun kita manusia baru, bisa berubah menjadi manusia lama. Artinya tobat. Kumat. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan. Biarlah saya rindu kita semua hari ini menjadi manusia baru. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Anak Kudus. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini Kau mengingatkan kami Tuhan untuk boleh tetap tinggal di dalam manusia baru Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam kehidupan kami yang lama, tetapi kami sudah benar-benar dibaharui oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan kami yang Roh Kudus setiap hari untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kau terus memberkati Tuhan, Kau terus pakai sebagai alat kemuliaan, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Berkati dalam kesehatan, berikan kekuatan yang baru, berikan semangat dan sukacita, umur yang panjang, itulah yang menjadi milik bagian beliau. Dan Tuhan genapilah setiap janji-janji firman dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini. Terima
terbaik bagimu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi yang belum bisa memberi hari ini Tuhan. Berkati dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kantong bersama dijalankan, mari kita naikkan pujian kita. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkumpul dalam ibadah siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami sekaligus memberkati kami, agar hidup kami ini menjadi hidup baru Tuhan, menjadi seperti Kristus Yesus dalam perkataan, sikap, perbuatan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ada Roh Kudus menolong kami supaya kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai terus hidupnya Tuhan, menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan, bagi jiwa-jiwa Tuhan yang butuhkan Tuhan. Biarlah terus Engkau tambah-tambahkan pengahyuan yang dari surga lewat firman-Mu Tuhan. Biar banyak Tuhan orang mendengar firman-Mu, hidup mereka dipulihkan, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan berkati pelayanannya di tempat ini, bahkan kemanapun Tuhan percayakan, Tuhan utus. Tanda-tanda heran, mujizat terjadi dalam pelayanan hamba-Mu dalam nama Yesus. Tuhan berkati kesehatannya Bapa. Apapun yang menjadi Tuhan, doanya kami percaya Tuhan mendengar, dan waktu Tuhan yang menjawab. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, istri, anak-anak, cucu diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan, tangan kanan, tangan kiri dari anaknya, mantunya Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan keluarga ini terus Kau ikat dengan tali kasih, memberkati dalam segala rohani jasmani, diberkati Tuhan keluarga dari hamba-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau serahkan bangsa Indonesia, kepemimpinan presiden sampai jajaran terendah. Tuhan, kami rindu dalam takut Tuhan, Tuhan karuniakan bagi mereka dalam nama Yesus. Apapun yang mereka boleh lakukan, mereka punya tujuan mementingkan kepentingan bersama, kepentingan rakyat Indonesia dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus juga
memberkati kota di mana kami tinggal. Salam atas kota Depok dalam nama Yesus. Tuhan, nanti tanggal 27 November akan pemilihan Tuhan daerah 37 provinsi di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menentukan pemimpin Tuhan untuk setiap daerah di bangsa Indonesia ini 37 provinsi Bapa dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah keadaan tanggal 27 November Indonesia dan Sabang ke Merauke aman tentram di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa untuk umat pilihan-Mu Israel. Kami lepaskan damai sejahtera atas Israel di dalam nama Yesus. Biarlah roh pengenalan Tuhan Yesus dicurahkan saat ini banyak Tuhan. Israel Tuhan, bangsa Israel Tuhan mengalami Tuhan akan Engkau, bahwa Engkaulah Yesus satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Inilah syukur permohonan kami Tuhan. Anak-anak Tuhan dari tempat ini, kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan kami menerima jawaban yang dari Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat yang daripada sorga, sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu dibuat Tuhan berhasil membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.